Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini sesuai janji ibu mau bahas ini ya, bahas soal-soal yang kemarin yang udah pernah sempat kalian kerjain. Ini bisa jadi bahan buat ulangan kalian besok. Jadi tolong diperhatikan karena soalnya tidak akan jauh berbeda. Mungkin akan saya putar sedikit, tapi soalnya tidak akan jauh berbeda. Intinya adalah saya pengen kalian paham. Biaya pulang tuh kayak gimana? Bedanya biaya pulang dengan biaya sehari-hari itu seperti apa? Ilmu ekonomi itu kayak gimana? Prinsip ekonomi itu kayak gimana? Dan motif ekonomi itu kayak gimana? Udah intinya saya pengen kalian paham itu gitu. Sama kelangkaan itu kayak gimana. Udah, intinya itu aja. Oke, ini kita next ya. Ini kita next lagi. Kita next lagi ya. Kita next juga. Ini udah. Oke, kuis yang pertama ya. Kuis yang pertama. Ini masih ada yang salah ya, jadi akan saya benarkan. Untuk kuis yang pertama itu adalah ilmu ekonomi pada dasarnya itu adalah ilmu memilih, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menentukan pilihan. Jawabannya itu benar ya. Kenapa? Saya balikin lagi ya. Ilmu ekonomi. Ekonomi itu ada untuk apa sih? Kan waktu awal Ibu udah pernah jelasin ya. Ekonomi itu ada karena sumber daya kita itu lebih sedikit daripada apa yang kita inginkan. Makanya muncullah ilmu ekonomi. Agar apa? Agar kita bisa memilih. Agar kita bisa menentukan mana yang jauh lebih prioritas dan mana yang tidak prioritas. Maka ketika ditanya ilmu ekonomi itu adalah ilmu memilih, maka jawabannya itu benar. Gitu. Karena memang ekonomi ada untuk itu. Gitu. Contoh lainnya, kita dihadapkan pada dua barang. Ada burger yang harganya 10.000 dan ada roti yang harganya juga 10.000. Kita cuma punya duit 10.000. Nah, kita harus milih dong, ya kan? Kita mau beli burger, apa kita mau beli roti? Nah, itulah ilmu ekonomi, ya. Jadi jawaban kuis 1 itu benar. Oke? Kita next. Kuis 2 ya. Kuis 2. Hal pokok yang menjadi masalah dalam ilmu ekonomi adalah, ini gampang ya, hal pokoknya adalah yang pasti kelangkaan sumber daya. Itu yang jadi hal pokok banget. Itu mengapa terjadinya ilmu ekonomi ya, karena sumber daya kita itu lebih sedikit daripada apa yang kita inginkan. Oke, kita next. Untuk kuis 3. Kuis 3 adalah hal berikut yang tidak penting bagi keberadaan ilmu ekonomi. Yang tidak penting. Ibu garis bawahi ya, yang tidak penting. Yang tidak penting berarti adalah ketidaksekawanan yang tinggi. Itu jelas banget ya, ini nggak usah ibu jelasin lebih dalam. Oke, kita next lagi. Ini bisa kita dapatin. Ini tabel, oh ya, untuk tabel skala prioritas ya. Untuk tabel skala prioritas itu, seperti yang udah ibu bilang ya, skala prioritas itu beda-beda. Jadi, asalkan alasan kalian bisa ibu terima, tabel skala prioritas kalian akan benar gitu. Karena kebutuhan setiap orang dan prioritasnya itu beda-beda gitu. Jadi kita next lagi aja. Kita next ke kuis 4. Nilai suatu barang atau jasa yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang lain dalam istilah ekonomi disebut apa?
nilai suatu barang atau jasa yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang lain. Intinya adalah kita itu harus mengorbankan satu barang untuk mendapatkan barang yang lain. Nah, itu apa? Namanya itu adalah biaya peluang. Apa sih biaya peluang itu? Biaya peluang nama lainnya adalah opportunity cost. Ya, ingat lagi ya konsep biaya peluang. Biaya peluang adalah ketika kita dihadapkan pada dua pilihan atau lebih, dan kita disuruh memilih nih. Kamu mau yang mana? Kamu mau yang A atau mau yang B? Misalkan kamu pilih A, berarti biaya pulang kamu adalah B. Gitu. Kamu masuk dua universitas yang berbeda. Ada UNJ sama ada UI. Kamu diterima nih dua-duanya. Yang satu di SBMPTN diterimanya, yang satu di jalur mandiri. Nah, kamu harus milih dong. Kamu nggak mungkin kuliah di dua tempat di saat yang bersamaan, ya kan? Nah, kamu memilih SIMAK UI nih, kamu memilih UI ternyata. Berarti biaya pulang kamu adalah UNJ. Nah, itu adalah biaya yang kamu korbankan, gitu ya. Oke, kita next lagi ke kuis 5. Kuis 5, opportunity cost adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh sesuatu karena kita memilih alternatif yang lain. Hilangnya kesempatan. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh sesuatu. Nah, ini benar ya. Kenapa? Karena kan kita harusnya bisa punya dua ya, tapi kita tuh nggak bisa gitu loh punya dua. Harusnya kita bisa masuk UNJ sama masuk UI, tapi kan kita nggak bisa karena badan kita cuman ada satu ya, jadi nggak bisa di dua tempat sekaligus gitu kan. Maka kesempatan kita pasti hilang salah satu. Jadi jawabannya ini benar gitu ya. Oke, kita next quiz 6. Ini nggak usah Ibu bahas ya, karena kemarin sudah dibahas. Kita lanjut aja. Oke. Ini lanjut aja. Ini juga lanjut aja. Oke, kita lanjut ke kuis 8. Kuis 8. Kuis 8 ini sebenarnya memang Ibu ambil dari buku, tapi ada yang Ibu kurangi. Kenapa? Sengaja. Jadi kalau misalkan kalian baca dan nulis jawaban sama nulis soal yang di buku ya jelas salah, karena ini nggak sepenuhnya sama gitu loh, karena ada yang saya kurangi gitu ya. Jadi kalau ada yang nulis sesuai buku ya pasti saya tahu gitu, intinya sih gitu ya. Oke, jadi kuis 8. Kuis 8. Sepasang suami istri ingin pergi bertamasya ke suatu tempat hiburan untuk mengusir rasa kejenuhannya. Untuk keperluan itu, mereka harus membayar biaya transportasi sebesar 300.000 dan membeli tiket masuk 100.000 sehari. Berapakah trade-off-nya? Berapakah biaya peluangnya? Oke. Kita bahas biaya peluang dulu ya. Biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan. Nah, kita ngorbanin apa di sini? Coba. Kita ngorbanin apa di sini? Apakah ada pilihannya gitu kan? Dia di sini dia cuma bilang bahwa sepasang suami istri ingin bertamasya. Nah, ketika ingin bertamasya, mereka membayar transportasi 300.000 dan 100.000. Tapi mereka tidak dihadapkan oleh pilihan yang lain. Ini hanya bilang bahwa mereka ingin bertamasya. Maka apakah biaya peluangnya ada? Biaya peluangnya tidak ada. Biaya peluangnya tidak ada ini ya. Jadi biaya peluangnya ini tidak ada. Lalu trade-off-nya gimana? Trade-off itu adalah biaya sehari-hari. Nah, ketika sepasang suami istri ini liburan, tamasya, berapa sih biaya tamasya itu? Nah, biayanya itu kan ada biaya transportasi, ya kan 300.000. Lalu membeli tiket masuknya adalah 100.000. Dan perlu diingat, membeli tiket masuknya itu 100.000 per hari ya, bukan per orang. Per hari, 100.000 per hari berarti untuk 2 orang.
Jadi bukan per orang ya, 100.000 itu udah untuk suami dan istri gitu loh. Nah, jadi berapa sih trade-off-nya? Trade-off-nya berarti 300.000 ditambah dengan 100.000. Jadi trade-off-nya itu adalah 400.000. Ya, ini trade-off-nya. 400.000, 300.000 ditambah dengan 100.000. Biaya pulangnya berapa? Biaya pulangnya tadi saya bilang tidak ada. Karena kita tidak memiliki pilihan lain. Kalau kita memiliki pilihan lain dan kita tidak memilih pilihan itu, baru biaya pulangnya ada. Seperti itu ya. Cukup jelas ya. Kita lanjut ke kuis 9. Kuis 9. Seorang siswa yang baru lulus SMA ingin melanjutkan kuliah untuk mendapatkan gelar S1. Biaya yang harus dibayarkan untuk kuliah di perguruan tinggi adalah sebagai berikut. Biaya tetapnya 5 juta, uang semesternya 24 juta, pembelian buku 10 juta, uang asrama 48 juta. Sebenarnya, calon mahasiswa tersebut jika tidak kuliah dapat bekerja dengan gaji sebesar 3 juta sebulan. Berapakah biaya peluangnya, berapakah trade-off-nya? Oke. Jadi, siswa ini di sini dia baru lulus SMA dan ingin kuliah. Biayanya sekian. Tapi, jika dia tidak kuliah, dia itu harusnya bekerja. Gajinya itu adalah 3 juta. Nah, berarti kan kita dihadapkan pada dua pilihan ya di sini. Kita mau kuliah atau kita mau kerja. Nah, ternyata si siswa SMA ini milih untuk kuliah. Berarti, apa yang dikorbankan? Yang dikorbankan adalah kerjanya ya, gajinya 3 juta per bulan. Nah, itulah biaya peluangnya yang dia korbankan. Jadi, biaya peluangnya yang mana? Biaya peluangnya itu yang ini. Yang 3 juta. Ini biaya peluangnya. Yang dia korbankan, yang tidak dia pilih. Gitu ya. Lalu trade-off-nya berapa? Trade-off-nya itu adalah biaya sehari-harinya ketika dia kuliah. Berapa? Tinggal ditambahin 5 juta, ditambah 24 juta, ditambah 10 juta, dan ditambah 48 juta. Nanti ini dapatlah hasilnya adalah 87 juta ya. Dapatlah nanti sekitar 87 juta. Inilah trade-off-nya. Oke, jadi apa sih kesimpulan biaya peluang dan trade-off? Kalau biaya peluang adalah yang tidak kita pilih, kalau trade-off adalah biaya yang kita pilih. Saya ulangi nih ya, biaya peluang adalah yang tidak dipilih, trade-off adalah biaya yang dipilih. Gitu, cukup jelas ya. Oke, kita next. Sekarang mari menganalisis. Bekerja di perusahaan swasta dengan gaji 6 juta per bulan, dia ingin membuka usaha restoran sendiri dengan perkiraan pendapatan per bulan adalah 8 juta dengan membeli bahan 1.500.000, gajinya 2 juta dan biaya lain-lain 500.000. Jika kamu menjadi Alan, manakah yang kamu pilih? Tetap bekerja di perusahaan swasta atau membuka usaha restoran sendiri? Oke. Ini pertanyaannya menjebak ya. Berpikir secara ekonomi ya, karena ini adalah mata pelajaran ekonomi. Jadi kalian harus berpikir ekonomi. Kalian dulu bekerja di perusahaan swasta gajinya 8 juta. Kalau buka usaha restoran sendiri, ini perusahaan swasta ya. Kalau buka usaha restoran sendiri, kalau restoran sendiri itu gajinya 8 juta. Secara logika, kalau dilihat dari pendapatan, pasti lebih untung buka usaha restoran sendiri, bener ya, secara logika. Tapi ingat, di dalam membuka usaha restoran sendiri, kalian itu butuh biaya, ada biaya beli bahan, ada gaji karyawan, ya kan, terus ada biaya lain-lain juga. Nah, ini juga harus kalian masukkan gitu loh. Pendapatan kalian tuh nggak bersih 8 juta, karena kalian punya biaya lain gitu loh yang harus kalian keluarkan. Nah, jadi intinya ketika kalian bekerja di perusahaan swasta, karena kalian nggak punya biaya lain, gaji kalian tok 6 juta.
Nah, ketika kalian membuka usaha restoran sendiri, gaji kalian 8 juta. Tapi kalian punya biaya lain. Biayanya apa aja nih? Beli bahan 1.500.000, gaji karyawan 2 juta, biaya lain-lain 500.000. Berarti biayanya berapa? Biayanya adalah 4 juta, ya kan? Berarti pendapatan kalian harus dikurang 4 juta dong. Ya dong, ya kan? Berarti pendapatan bersih kalian berapa sih kalau misalkan kalian buka usaha restoran cuma 4 juta? Pendapatan bersih kalian tuh cuma 4 juta. Coba sekarang kalian bandingin. Kalian buka usaha restoran sendiri cuma dapat 4 juta per bulan. Sedangkan di perusahaan swasta kalian bisa dapat 6 juta per bulan. Dalam ilmu ekonomi, logikanya adalah kalian kalau misalkan memilih untuk membuka usaha restoran sendiri, kalian akan rugi. Jadi, yang paling bagus adalah kalian harusnya adalah tetap bekerja di perusahaan swasta. Alasannya kenapa? Alasannya adalah karena gaji di perusahaan swasta itu jauh lebih tinggi daripada kalian buka usaha restoran. Karena kalian kalau buka restoran, itu pendapatan kalian setelah dikurangi dengan biayanya itu hanya 4 juta. Itu sebenarnya jawaban yang benar ya. Ada beberapa teman kalian yang menjawabnya benar. Saya makasih, jawabannya udah benar. Yang lainnya bukan berarti salah. Jawaban kalian hanya kurang tepat gitu ya. Oke, kita next. Oke, yang terakhir. Prinsip ekonomi bagi produsen adalah cara mencapai output maksimum dengan biaya minimum ya. Kita kan pasti pengen nih, dapat barangnya bagus tapi diskon gitu kan. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Itu dijelas banget. Oke, Ibu pikir cukup sekian pembahasan dari Ibu. Semoga kalian siap dengan ulangan besok. Jam 7 ya, jangan lupa jam 7. Saya hanya buka ulangannya dari pukul 7 pagi sampai 9 pagi ya. Oke. Saya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.